Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Esposito sendiri di musim ini bersama Sampdoria, dia main di bawah asuhan Pirlo. Usianya 21 tahun, mencatat 15 kali penampilan, di Serie A mencetak 5 gol, 3 assist. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gue akan update berita-berita paling hangat, paling menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, berikut ini adalah daftar kiper Serie A yang paling banyak melakukan clean sheet teman-teman, alias tidak kebobolan, terhitung sejak musim 94-95. Yang menarik teman-teman, dalam daftar urutan teratas tidak ada nama kiper Inter sama sekali. Padahal menurut gue selama ini Inter tidak pernah kehabisan kiper-kiper hebat ya. Untuk yang paling banyak yaitu sejumlah 21 clean sheet, ada 3 nama kiper, yaitu Ivan Provedel, kiper Lazio. Musim lalu dia bisa 21 kali clean sheet. Nggak heran dia mendapatkan gelar kiper terbaik ya di musim 2022-2023. Bersama Provedel ada nama Buffon dan juga Morgan De Santis. Nah, Buffon itu 2 kali dia menyabet 21 kali clean sheet, yaitu di musim 2011-2012 dan di musim 2015-2016. Sementara Morgan De Santis pernah mencatat 21 kali clean sheet juga, tetapi bukan bersama Udinese, melainkan bersama Roma di musim 2013-2014. Lalu di bawahnya ada Ivan Pellizzoli bersama Roma juga 2003-2004. Ini gokil juga Roma ya, mencatatkan 2 kiper di daftar urutan teratas paling banyak clean sheet Serie A. Dan lalu di bawahnya Pellizzoli ada lagi dan lagi Buffon, kiper terbaik Italia ya, di musim 2004-2005. Lalu bersama dengan Buffon dengan total 19 kali clean sheet ada Sebastian Frey. Tapi Frey ini bukan ketika membela Inter, melainkan ketika membela Fiorentina di musim 2006-2007. Nah teman-teman, menurut gue di musim ini kita punya peluang besar untuk menaruh satu kiper Inter di daftar urutan teratas ya, total clean sheet terbanyak di Serie A. Karena Sommer sejauh ini sudah mencatat 12 kali clean sheet. Sementara Serie A masih cukup panjang ya, masih ada 21 pertandingan lagi. Berarti Sommer bila ingin menyamai catatan Provedel, Buffon, dan De Santis cukup 9 kali clean sheet saja. Dan bahkan menurut gue Sommer punya peluang besar untuk melewati catatan tersebut. Wah gokil banget kali ya teman-teman kalau Sommer datang di musim pertamanya membantu Inter mendapatkan bintang kedua. Dan dia sebagai pribadi mampu memecahkan rekor 22 kali clean sheet di Serie A. Kalau menurut teman-teman gimana? Optimis nggak Sommer bisa menyamai catatan dari Ivan Provedel, Buffon, dan De Santis dengan 21 clean sheet atau bahkan melewati catatan tersebut? Nah, ngomong-ngomong tentang Sommer teman-teman, baru-baru ini media Corriere della Sera memberitakan cerita yang sangat menarik tentang Sommer. Gue bacain aja ya, begini isi beritanya. 12 bulan yang lalu, Yann Sommer sudah berjanji kepada Inter untuk bergabung di bulan Juni dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach, seperti rekan setimnya Marcus Thuram. Bahkan sebelum Onana menjadi pemain fundamental dalam permainan Inzaghi, pemain Swiss tersebut telah diikuti dan sudah diblok oleh manajemen Inter. Namun kecelakaan ski pasca Piala Dunia yang dialami Neuer mengubah keadaan, menyebabkan Sommer menandatangani kontrak 2 tahun bersama Bayern Munchen. Namun tidak semuanya berjalan dengan baik di klub Bavaria, dan bagaimanapun juga Neuer cepat atau lambat akan kembali menjadi starter yang tidak akan terbantahkan sekembalinya dia dari cedera. Maka terjadilah Sommer menerima pinangan dari Inter meskipun dengan mahar yang lebih besar, biaya 6 juta dan kontrak 2 tahun dengan opsi tahun ketiga. Pada saat itu, menurut Corriere della Sera, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Salah satunya dari sisi Inter harus melepas Onana terlebih dahulu ke United, yang akhirnya dilepas dengan biaya 52,5 juta plus bonus. Inter pada akhirnya meninggalkan kekosongan bukan hanya pada posisi kiper, melainkan pada posisi kiper yang mampu menjadi pemain ke-11 Inzaghi Ball, modern, karismatik sekaligus kurang ajar dalam diri Onana. Menurut pelatih Swiss, Sommer memiliki beberapa hal yang harus dia tinggalkan di musim yang baru. Yann membutuhkan kepercayaan untuk dapat memberikan 100% dan dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti yang dia alami di Bayern. Saya berbicara dengannya dan itu bukan Sommer yang saya kenal.
Dia masih memiliki banyak hal untuk diberikan dan Inter adalah klub yang tepat, ujar pelatih Swiss pada sebuah media. Dan ketika kita membaca surat kabar saat ini, fakta membuktikan bahwa pelatih Swiss tersebut benar. Dan Nerazzurri serta Sommer telah membuat keputusan yang tepat. Jadi ternyata begitu teman-teman, ada kisah di balik perpindahan Sommer ke Inter. Ternyata sebelumnya Sommer telah membuat janji mau pindah ke Inter dengan status bebas transfer. Tetapi berhubung Nior cedera, akhirnya dia pindah ke Munchen dulu, baru deh akhirnya beneran ke Inter, tetapi dengan biaya 6 juta. Kalau menurut gue pribadi lebih bagus situasi yang sekarang sih. Si Sommer pindah ke Munchen dulu, artinya dia mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan klub sebelumnya, sehingga bisa menularkan mentalnya, bisa menularkan kemampuannya yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih upgrade ke Inter. Dan coba aja bayangin teman-teman, kalau si Sommer beneran pindah ke Inter berbarengan sama Onana, itu palah kita yang pusing, punya 3 kiper hebat bersamaan, Onana, Handanovic, dan Sommer. Kan palah bingung tuh. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli 2 bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Lalu lanjut berita berikutnya teman-teman. Dari pemain Inter lainnya yang depannya juga Jan, yaitu Jan Bisek. Dia mencatatkan rekor tersendiri menjadi pemain kedua Nerazzurri kelahiran 2000 yang mampu mencetak gol di Serie A. Ini artinya Jan Bisek adalah bek pertama Inter kelahiran 2000 yang berhasil mencetak gol di Serie A. Karena pemain lainnya, tadi kan ada 2 pemain. Pemain lainnya yaitu adalah Esposito. Teman-teman ingat nggak golnya Esposito di Serie A? Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Saat menghadapi Genoa, harusnya Lukaku yang ngambil penalti, akhirnya ngasih ke Esposito. Nah, ngomong-ngomong soal Esposito teman-teman, tadi malam dia baru saja mencetak gol untuk Sampdoria di laga lawan Bari. Dan ini ternyata adalah gol keempat Esposito dari 5 laga di bulan Desember. Jadi Esposito bener-bener lagi ngebut banget nih di bulan Desember. Total dia sudah mencetak 7 gol 1 assist bagi Sampdoria di semua kompetisi. Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman, apakah Esposito sebaiknya kita tarik di bulan Januari ini? Sepertinya ada potensi ke arah sana ya teman-teman. Karena dari berita yang gue baca, Marotta menyaksikan langsung di stadion pertandingan Sampdoria lawan Bari. Dia sedang memantau Esposito dan Filip Stankovic. Entah dipantau untuk ditarik ke tim utama atau sedang dihitung nih, ini harga pemainnya berapa ya mau gue jual. Tapi ya teman-teman, pemain Inter yang sedang disekolahkan di klub lain, sedang dipinjamkan, bukan cuma Esposito nih. Untuk posisi penyerang bahkan ada cukup banyak juga. Sebagai contoh yang pertama ada Gaetano Oristanio ya. Ini 21 tahun main di Cagliari. Dia posisi utamanya sebetulnya attacking midfielder, tapi juga bisa jadi penyerang tengah. Sejauh ini bersama Cagliari di Serie A sudah main 15 kali, cetak 1 gol 1 assist. Lalu ada Valentin Carboni juga, yang musim lalu sudah menjadi striker kelima kita, udah cukup sering dimainkan di tim senior. Dia saat ini dipinjamkan ke Monza, usianya masih 18 tahun. Posisi aslinya second striker tapi juga bisa bermain sebagai right winger, persis seperti Alvarez gaya mainnya. Dia sejauh ini di Serie A sudah main 10 kali, 1 gol 1 assist. Lalu untuk nama lainnya ada Edi Salcedo teman-teman. Ini nama kayaknya udah lama banget tapi ternyata usianya masih 22 tahun. Saat ini bermain di Eldense, ini La Liga 2 ya, Serie B-nya La Liga. Dia posisi utamanya adalah penyerang tengah tapi bisa bermain sebagai left winger. Sejauh ini sudah main 11 kali, 2 gol 1 assist.
Lalu tentu saja ada nama Martin Satriano yang selama pramusim kalau di Inter mainnya bagus banget. Usianya masih 22 tahun, saat ini main di Stade Brestoin, main di Liga Prancis ya, divisi utama, Ligue 1. Sudah mencatat 17 kali penampilan, 1 gol, 1 assist. Sebelumnya Satriano kalau teman-teman ingat, di musim lalu dia juga bermain untuk Empoli, main 31 kali, cetak 2 gol, 1 assist. Lalu penyerang Inter lainnya yang sedang disekolahkan ada adiknya Esposito, yaitu Pio Esposito. Gue suka banget nih sebetulnya, usianya 18 tahun. Posturnya cukup bagus teman-teman, cukup tinggi, 189 cm. Dia saat ini main di Spezia Serie B, sudah mencatat 19 kali penampilan dan mencetak 2 gol. Nah, kalau coba membandingkan Esposito dengan nama-nama tadi, menurut teman-teman gimana nih? Esposito sendiri di musim ini bersama Sampdoria, dia main di bawah asuhan Pirlo. Usianya 21 tahun, mencatat 15 kali penampilan, di Serie A mencetak 5 gol, 3 assist. Tapi ya memang teman-teman, kalau dilihat dari sepak terjang Esposito selama disekolahkan ke klub-klub lain, menurut gue cukup bagus. Sejauh ini Esposito pernah malang melintang di Spal, Venezia, FC Basel, kemudian Anderlecht, lalu dia pernah main di Bari dan juga Genoa. Menurut gua catatan gol Esposito relatif banyak lah bila dibandingkan dengan penyerang-penyerang muda Inter lainnya yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Rata-rata Esposito bisa mencetak 4-5 gol per musim. Menurut gua ini catatan yang lumayan. Dan yang terlebih lagi, kelebihan dari Esposito adalah dia sudah pernah tampil dan mencetak gol di Conference League teman-teman bersama Basel dan Anderlecht. Dari sisi postur sebetulnya sedang-sedang aja nih si Esposito, 183 cm, ya lebih tinggi dibandingkan Lautaro lah setidaknya. Tetapi kelemahan terbesar dari Esposito adalah attitude. Dulu dia sering banget disindir oleh Danilo D'Ambrosio, dan Esposito ini sering banget pindah-pindah klub di tengah musim teman-teman karena masalah perilaku, salah satunya ketika dia membela Anderlecht. Kemudian lanjut berita berikutnya teman-teman, dari pakar transfer Serie A Alfredo Pedula. Dia mengatakan bahwa Inter telah menetapkan Taremi sebagai target utama striker, tetapi untuk musim depan Inter tidak akan memaksakan transfer Taremi di bulan Januari ini, terlebih karena Porto akhirnya melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Inter optimis bahwa Taremi bisa diikat secepatnya, seperti hal yang dilakukan Inter terhadap Thuram dan Zelinski. Free transfer namun sudah diikat kesepakatan beberapa bulan sebelumnya. Lalu terkait Alexis Sanchez, ini FC Internews mengatakan Alexis akan tetap bertahan di Inter sampai dengan akhir musim. Aduh, kalau menurut FC Internews, Alexis telah mengabaikan tawaran dari Arab, Liga Brazil, dan Turki. Alexis Sanchez tetap merasa dirinya masih sanggup bermain di level tertinggi. Aduh. Masalahnya teman-teman, kalau Alexis Sanchez tidak pergi di bulan Januari ini, berarti kita juga tidak mencari striker lain. Kita harus bertahan dengan Arnaud Taufik dan Alexis Sanchez sebagai backup dari Marcus Thuram dan Lautaro. Lalu lanjut berita berikutnya, gue ingin melakukan pengundian giveaway Rp100.000 untuk 2 pemenang yang disponsori oleh Castello ID. Ini giveaway-nya adalah tebak skor dan tebak pencetak gol pertandingan Inter versus Lecce. Tetapi sayangnya untuk pencetak gol tidak ada yang benar ya. Tidak ada yang menyangka bahwa pencetak gol pertama kita adalah Jan Bisek. Jadi untuk pemenang di giveaway kali ini hanya tebak skor, yaitu 2-0. Wah, ini cukup banyak nama-namanya teman-teman. Ngomong-ngomong, ini nama-namanya adalah yang menebak skor di Instagram maupun di YouTube ya teman-teman. Ya, pemenangnya adalah Syamsul Sarif 2801. Bro, langsung DM gue, kasih tahu gue nomor handphonenya atau nomor rekening, nanti langsung gue transfer. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.